Bante would like to invite Bante to start the Dhamma talk now. Sayadaw can start now. Sayadaw. Okay. Okay. Before we start today's Dhamma talk, let's pay homage to the Buddha, reciting Namo Tassa 3 times together. Sebelum memulai Dhamma Desana malam ini, mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay. Good afternoon, everyone, and welcome to Dhamma Talk today. Ya, selamat malam semuanya. Selamat datang dalam acara Dhamma Talk malam hari ini. Okay, today the topic is conditionality and acceptance from Buddhist perspectives. Ya, malam ini kita akan membahas mengenai conditionality dan penerimaan dari perspektif Buddhis. So, talking about the title, the conditionality is everything come to be due to their specific condition, and they passed away due to their specific condition. Membicarakan mengenai conditionality yang artinya mereka terjadi karena sebab-sebab tertentu dan mereka akan terjadi pun juga karena sebab-sebab tertentu. And nothing arises without condition. So if we see something arise, something happen, if we are able to see, we can see they have a specific condition. Ya, tidak ada yang sesuatu yang muncul tanpa adanya sebab karena ada kondisi. Sesuatu yang terjadi apapun itu selalu terdapat sebab-sebab yang menyebabkan kemunculan tersebut. And the only thing, the reality, is no condition. Can you guess what is that? Dan satu lagi mengenai realita, yaitu apakah kalian bisa menebaknya? What is that? Nibbana, right? Nibbana is unconditional reality. So if we talk about Nibbana, there's no condition for Nibbana. Ya, Nibbana adalah satu hal yang tidak berkondisi. Jadi ketika kita membicarakan mengenai yang tidak berkondisi, di sini membahas mengenai Nibbana. Today we are not talking about Nibbana, so that's why conditionality, right? So we are talking about life. Ya, hari ini kita tidak membicarakan mengenai Nibbana, tetapi kita membicarakan mengenai conditionality atau yang berkondisi, yaitu mengenai kehidupan. Then acceptance, the opposite way is denying, rejecting. So you accept, you are not rejecting, and you accept it. Kemudian yang satunya lagi adalah acceptance atau penerimaan. Nah, di sini lawan dari penerimaan adalah penolakan. Apapun yang terjadi kita tolak. Nah, ini adalah penolakan. Nah, tetapi di sini kita membahas mengenai penerimaan. And also the subtitle is Yoniso Manasikara. It will be familiar to you. The word it is translated as wise reflection. Kemudian subjudul
yaitu Yoniso Manasikara, yang mungkin ini kata yang cukup familiar dengan kalian, yaitu perhatian bijaksana. So here you see the understanding the universality of suffering. So the Buddha said life is suffering. It is not the negative meaning. So life is suffering because it has the fight, inevitable reality or unavoidable reality of existence. Yang pertama, pemahaman mengenai penderitaan secara universal. Di sini kehidupan adalah penderitaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Tetapi penderitaan di sini bukan bermakna negatif, tetapi penderitaan di sini dibahas dari 5 jenis kondisi yang menyebabkan terjadinya penderitaan. Yes, today's Dhamma talk related to the teaching of Anguttara Nikaya and Nadara Sutta and Alapaniya Thana Sutta, 2 sutta. Nadara Sutta and Alapaniya Thana Sutta. Hari ini pembahasannya diambil dari Anguttara Nikaya, yang diambil dari 2 sutta, Anadara Sutta dan satu lagi. Nadara Sutta and Alapaniya Thana. Alamaniya Dana. Alapaniya Thana. So I mean your desire to something to happen in specific way, it cannot be possible. Ya, di sutta ini membahas mengenai satu keinginan yang tidak dapat tercapai karena kondisi-kondisi tertentu. So in the slide you see the 5 things. First one is aging. Aging is you getting old. So can you avoid it? No. Yang pertama adalah penuaan. Penuaan di sini artinya kita setiap hari bertambah tua. Apakah kalian bisa menghindari penuaan? I came here for the first time in 2022 and now in 2025 I'm already getting old for 3 years. Ya, saya membahas ini awalnya di tahun 2022. Nah, sekarang sudah 2025. Nah, sekarang saya sudah bertambah usianya. So aging come to all living being and who live long enough. Who live long enough, I mean, those die in early age, they don't need to encounter aging, right? Ya, penuaan di sini terjadi terhadap semua makhluk, di mana makhluk yang cukup panjang usianya. Maksudnya yang cukup panjang usianya, kalau misalkan ada makhluk yang meninggal di usia yang muda, nah mereka tidak perlu mengalami penuaan. So if you see you are getting old, it means you are continue living. So you are living long. That's why you are encountering aging. Nah, di sini ketika kita menjalani kehidupan, kita akan terus bertemu atau berurusan dengan penuaan ini. Selama kita masih hidup, penuaan ini akan selalu kita alami. So when we are continue living, our physical appearance change. So nobody can stop. Maybe sometimes you can, you can make a plastic surgery or makeup to cover your appearance of aging, but it is not really preventing aging. Ya, selama kita hidup, penuaan ini terjadi, dan ini juga dapat merubah penampilan fisik kita. Atau mungkin zaman sekarang Anda dapat menutupinya dengan operasi plastik, tetapi sebenarnya itu tidak dapat mencegah penuaan. And also the losing of our capacity. So in young age we can do a lot.
our capacity is large, but when we are getting old, our capacity become narrow and narrow, smaller and smaller. So we have to learn how to accept the physical aging. Ya, waktu muda mungkin kita dapat melakukan banyak aktivitas karena kita memiliki kapasitas yang besar. Tetapi ketika kita semakin menua, ketika kapasitas dalam diri kita menurun, nah kita tidak dapat melakukan banyak hal. Nah pada saat itu kita harus bisa acceptance atau menerima mengenai penuaan yang terjadi kepada kita. And we will discuss more later about how to accept or how you are denying about your age. Right? In the Western tradition, if somebody asking how old are you, it is rude. You should not ask that kind of question to anyone. Ya, nanti kita akan membahas mengenai penerimaan dan penolakan terhadap subjek-subjek ini. Kalau di dunia barat, ketika misalkan kita bertemu dengan orang dan menanyakan berapa usiamu, nah jadi pertanyaan seperti ini dianggap pertanyaan yang kasar, yang tidak pantas. So second one is sickness. Sickness visits to everyone. So sometimes you get sick. So disease or physical discomfort, even in daily life we encounter our physical discomfort. You can consider it is kind of sickness, and also physical challenges. So your physical ability become challenges. So you cannot do as before. This kind of sickness also unavoidable. You will encounter in your daily life. Kemudian yang kedua adalah penyakit. Penyakit mendatangi semua orang. Terkadang di dalam hidup kita, kita mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan di dalam tubuh kita. Nah ini juga dijelaskan sebagai penyakit. Begitupun juga ketika kita yang seharusnya dapat melakukan hal yang dulu bisa kita lakukan, tetapi sekarang tidak dapat kita lakukan, ataupun kalau kita lakukan menjadi sakit. Nah ini juga termasuknya mengenai sakit mengunjungi atau dialami oleh semua orang. Then the third one is death. So because we are living our life and with death. So no amount of wealth or power or spiritual attainment cannot avoid death. So this transformation of the life to the death. This is reality. Kemudian yang ketiga, kematian. Ketika kita hidup kita diakhiri oleh kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah kematian itu muncul ketika kita sedang hidup. Di sini walaupun seseorang itu mencapai pencapaian spiritual, nah tetapi kematian ini tetap terjadi kepada orang yang mencapai pencapaian tersebut. And we are talking about the three, as the most challenging of life. But most of us are not really caring about that. Okay, getting old, okay, it's not really problem for me. And sometimes getting sick also, reasonable. And death, if we are not considering, it look like not threatening ourselves. Ya, ini adalah ketiga subjek yang kebanyakan orang mengetahui tetapi tidak terlalu memusingkannya, di mana ketika subjek yang pertama mengenai penuaan, oh iya, setiap orang juga semuanya mengalami penuaan.
Begitupun juga penyakit, setiap orang semuanya juga bisa sakit. Begitupun juga dengan kematian, setiap orang nanti satu saat juga akan mati. Terkadang ketika kita memikirkan hal tersebut, kita tidak memusingkannya karena itu akan terjadi kepada kita. Okay, so number 4 is ending. So what does mean ending? So we have sometimes good relationship with each others, you know, and also the good situation, desirable situation, and pleasant experience we belong to. So everything come to the end, come to the conclusion by the time. Kemudian yang keempat, ending atau akhir yang tidak dapat dicegah. Ending yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang kita inginkan itu pasti akan sampai pada akhir atau satu konklusi atau kesimpulan. Nah, di mana keinginan ini akan menjadi akhir. Nah, ini yang dijelaskan sebagai akhir ya, ending. Sometimes if you are so sleepy and Dhamma talk is too long, so the ending is something to be expected for, right? Nah, terkadang seperti Dhamma talk terlalu panjang ataupun juga membosankan. Nah, terkadang mengantuk itu menjadi akhir yang akan terjadi. Then the last one, perishing. So everything that arises must pass away. So everything come up and also pass away. That is the nature of impermanent itself. Kemudian yang kelima itu adalah kelenyapan, di mana sesuatu yang muncul itu pasti akan lenyap. Ini sifatnya dari ketidakkekalan. So these are 5 reality you cannot avoid. We all cannot avoid, but they are not punishment or failure of our life. They are just the nature of the reality of life. Ini adalah 5 kenyataan yang terjadi kepada kita. Ini bukan sesuatu yang merupakan kesalahan, tetapi ini sesuatu yang tidak dapat, kemunculannya yang tidak dapat dicegah. So if you have a problem with these 5 reality, it is not because of the existing reality. It is because of you cannot accept them. Kelima ini, ketika kita mengalami kelima hal ini, tetapi kita tidak dapat menerimanya, sebenarnya ini adalah satu hal yang pasti terjadi kepada kita, tetapi di sini pemikiran kita yang salah, di mana kita tidak dapat menerimanya. So you can think one by one, you know, about the aging. I'm getting old. It is not actually your own problem. It is the nature, continuous, conditional nature changing itself, or sickness. So everyone encounters sickness because we belong to the physical body. Something subject to be sickness. That's when we get sick. Contohnya yang pertama, penuaan. Kita satu saat kita akan selalu menua dari waktu ke waktu. Ini bukan masalah yang kita hadapi, tetapi ini sifat alamiah yang terjadi kepada kita. Yang awalnya penolakan, di sini penerimaan. Begitupun juga sakit. Nah, sakit ini hanya fenomena tubuh. Karena punya tubuh, sakit ini akan terjadi. Begitu. So also death itself is in the nature. So living and death come together at the same time. So if we are not sure where we are going after death, that is a problem. Kemudian
kematian. Ketika kita hidup, kematian akan terjadi, pasti akan terjadi. Kalau misalkan setelah kematian kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita, nah ini akan menjadi masalah. Okay, so nobody is exception to encounter this reality. Whoever, even the Buddha, finally Prinipana is dead. So, no exception. Just the difference is how we respond to them. Ketiga hal ini itu terjadi kepada semua orang. Bahkan Sang Buddha itu juga mengalami parinibbana yang sebenarnya dalam kacamata biasa adalah kematian itu sendiri. Kita tidak dapat menolaknya, yang ada hanya menerimanya. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah. Also, you can expand the problem of life, the challenge of life. In your life, you encounter something. It is not only you encounter. Many people in this world, living beings, are encountering their own problem. So you can extend every challenges on life. Begitupun juga tantangan di dalam kehidupan kita masing-masing, di mana ketika ada masalah, mungkin kita merasa itu hanya terjadi kepada kita, tetapi sebenarnya itu juga terjadi kepada banyak makhluk atau ke semua makhluk. Nah, sehingga ketika kita hanya memikirkan hal tersebut, masalah tersebut, oh ini milik kita, nah itu akan hanya menjadi penolakan. So here two kinds of approach of life challenge or two way of respond to the life events. Ini adalah dua pendekatan bagaimana kita menghadapi di dalam kehidupan kita. So the first one is unlearned ordinary person's response. So it's called Asuttawa Putujano. Asuttawa, unlearned. The person did not learn properly, so no knowledge. Yang pertama itu adalah Asuttawa Putujano, atau respon yang diberikan oleh orang yang tidak terpelajar. Di sini Asuttawa atau yang tidak mendengar, artinya itu dia tidak memiliki pengetahuan atau mampu belajar. Yeah, that kind of person, because that person does not have the proper knowledge, he responds in regular way or common way. Karena dia tidak mengetahui, karena dia tidak belajar, sehingga dia akan merespon yang terjadi kepada dia secara umum atau seperti kebiasaan banyak orang. So let's think about somebody encounter at the door and hit to you and no apology, getting angry. This is the common response. Like this, so for many events you encounter, if you are doing common response to that event, you are the first type of person, right? Yang pertama, contohnya misalkan ketika kita sedang berjalan, kemudian ditabrak oleh orang lain, respon orang pada umumnya adalah menjadi marah. Nah, kalau kita memiliki respon yang sama, itu artinya Anda adalah tipe orang yang pertama. Then second type is Suttawa Arya Sawaka, the wise or learned, because he has learned and he's become wise. Then that person, the Buddha said, noble person. Because he is wise, he is able to make himself noble. So noble person. Ya, kemudian yang kedua adalah Suttawa Arya Sawako, atau respon dari orang terpelajar, orang bijaksana yang suci.
Nah, di sini Sutawa adalah orang yang bijaksana. Nah, orang bijaksana dengan kata lain, karena dia mengetahui, karena dia belajar, artinya dia bisa menjadi bijaksana. Nah, di sini Arya Sawako atau murid suci atau orang suci. Nah, karena dia memiliki kebijaksanaan, dia bisa membuat dirinya menjadi suci. Makanya disebutnya Sutawa Arya Sawako. As he is learned person, as he is a wise person, he use wisdom when he respond to life event, not blind respond. He use a wisdom, he use the proper way of respond, beneficial way of respond. Karena dia merupakan orang terpelajar yang membuat dia menjadi bijaksana, yang membuat dia menjadi suci. Ketika dia mengalami event-event dalam kehidupannya, bertemu dengan kejadian-kejadian tertentu, dia akan meresponnya dengan cara yang bijaksana. So for the first type of person, when he encounters something like event not desirable, at that time he complain, why it happened to me? Untuk jenis yang pertama, di mana orang-orang yang tidak terpelajar, ketika dia mengalami satu kejadian yang tidak menyenangkan, dia akan komplain atau akan menggerutu bahwa kenapa hal ini terjadi kepada saya. Also, he crying. So when somebody crying, the people see, oh, he is crying, being suffer. Most of them just stop there. There's no, how to say that, no help comes because of crying. Maybe for the kids, if they cry and then they get the snack, right? Atau responnya dengan menangis karena tidak bisa menerima kejadian yang tidak menyenangkan kepada dia. Nah, tetapi kalau merespon dengan menangis, orang lain pun juga terkadang tidak bisa menolongnya karena dia meresponnya itu dengan menangis. Nah, berbeda dengan anak kecil, kalau menangis itu mungkin dia bisa dapat makanan katanya. So for our real life event, encountering old age or sickness or death or ending or perishing, at that time when we react to this life event with this sorrow or crying or lamentation, or we cannot get the benefit other than that we will get the consequence, negative consequence from our reaction. Begitupun juga ketika kita berhadapan dengan penuaan, penyakit, kematian, sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, ataupun juga pelenyapan, tetapi kita meresponnya dengan kesedihan, penolakan. Di sini sebenarnya kita bukan hanya bereaksi yang negatif, tetapi dari reaksi negatif yang kita lakukan terhadap 5 kejadian tadi, itu yang membuat menjadi hasil yang baru atau efek buruk yang baru yang terjadi kepada kita karena reaksi tersebut. If life itself is suffering or the situation itself is not desirable, it is enough. So we should not extend or we should not add another additional suffering by denying the situation. Terkadang ketika kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, di sini sebenarnya kita cukup untuk menerima kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan tersebut terjadi kepada kita, cukup sampai di sana, bukan menambah
seperti menolak hal tersebut terjadi kepada kita. Ini akan membuat masalah yang baru. So, for example, you are sitting here in your seat, then you wish the seat next to you should be taken by somebody, no? But another person take that seat, then you are not satisfied with that. So the situation will not change, but it is affected to your mind. You are not happy anymore. So it is not because of the situation itself, it is because of your response or your denial, rejecting. Ya, contohnya mungkin ketika Anda duduk di sini, kemudian mungkin sebelah Anda kosong karena Anda berharap orang yang Anda kenal itu akan duduk di sebelah Anda. Tetapi bukan hal itu yang terjadi, tetapi orang lain yang duduk yang Anda tidak inginkan. Nah, sehingga pada saat itu ketika Anda menjadi tidak bahagia karena hal tersebut, itu sebenarnya cukup sampai di sana. Tetapi kalau Anda melanjutkan bahwa pikiran-pikiran buruk yang lainnya itu muncul karena respon dari orang yang di sebelah Anda itu seharusnya orang yang di dalam pikiran Anda tetapi bukan. Nah, ini akan membuat sebenarnya rasa tidak nyaman di batin itu pun juga muncul, bukan hanya karena kejadian tersebut tetapi respon dari Anda terhadap kejadian tersebut. So here in the slide, if you respond with sorrow or grief, you will get the additional suffering. The consequence, loss of appetite, you cannot eat. Also you eat it, you cannot taste. Di slide di depan Anda dapat melihatnya bahwa ketika kita merespon dengan kesedihan, dengan menangis, nah di sini ada konsekuensi yang mengikutinya setelah Anda meresponnya dengan kesedihan tersebut. Yang pertama itu adalah kehilangan nafsu makan. Then you may encounter the real life situation. Sometimes you complain your mom or why you are cooking this, and you eat because this is for you and you cannot enjoy the taste at all. Ya, contohnya di dalam kehidupan sehari-hari ketika orang tuanya sudah memasak makanan buat dirinya, buat anaknya, tetapi anaknya komplain, kok masakannya begini. Nah, jadi waktu dia komplain, sebenarnya pada saat itu dia tidak menikmati rasa dari makanan tersebut. Then second negative consequence is the deterioration of physical appearance. It means ugly. So if you being sorry and with the under the grief, you worry, and your appearance change. It's not become more beautiful. It's become ugly, right? Ya, kemudian yang kedua, kehilangan penampilan fisik atau penurunan penampilan fisik, yang artinya sebenarnya kesedihan itu membuat Anda menjadi jelek. Nah, ketika Anda merespon dengan kesedihan ataupun juga dengan menangis, nah respon tersebut yang akan memberikan penampilan Anda itu menjadi jelek, bukannya tambah cantik begitu. So the third one, when you are being sorry and your ability at work going down. Kemudian yang ketiga, ketika Anda meresponnya dengan kesedihan, ini akan menurunkan performansi kerja Anda. Then when you are being sorry, and your enemy will be happy, right? You are making enemy happy by yourself. Dan ketika Anda meresponnya dengan kesedihan, ini akan membuat
musuh Anda menjadi bahagia. So, do you want to make your enemy happy? Apakah kalian ingin membuat musuh kalian bahagia? And yeah, the friends are disappointed, they're discouraged, and they are not happy anymore. Our friend, actually, we want to make our friend happy, and we want to make our enemy unhappy. But conversely, we unable to control ourselves, and we can make different way. Dan ini akan membuat teman Anda itu menjadi tidak bersemangat dan juga menjadi tidak bahagia. Nah, sebenarnya ketika Anda merespon dengan kesedihan, mungkin di dalam pikiran Anda itu akan membuat teman kita itu akan kita sebenarnya ingin membuat teman kita itu mendukung kita atau berbahagia, dan membuat musuh kita itu tidak bahagia. Tetapi kalau kita meresponnya dengan kesedihan, justru itu akan membuat hal yang sebaliknya. So this is like we are shooting ourselves with the second arrow, poisonous arrow. It is mean sorrow. So we make ourselves to be sorry and grief. That is, we are shooting ourselves with another arrow. So this is just the two arrow metaphor. Dan ini sebenarnya dalam hidup kita, ketika kita meresponnya dengan cara kesedihan seperti ini, kesedihan itu sendiri sudah menjadi dalam analoginya itu seperti panah yang beracun. Kemudian ketika kita merespon dengan kesedihan, nah pada saat itu sebenarnya kita menembakkan panah yang kedua kepada diri kita sendiri. Nah, ini perumpamaan mengenai panah beracun. So when you are shoot by one arrow and you shoot by yourself with another arrow, thinking it make comfortable, but actually it make worse. Nah, ini seperti halnya ketika Anda ditembak oleh panah, kemudian setelah tertembak oleh panah pertama, Anda membuat panah kedua itu menusuk. Jadi Anda menusukkan sendiri panah yang kedua kepada diri Anda. Mungkin Anda menganggap hal ini membuat Anda nyaman, tetapi sebenarnya ini membuat Anda lebih menderita. So everyone encounter life events, but if somebody sorry about that, somebody complain about that, he has a second arrow, and another person just accept and keep going. He has only one arrow of the reality, real problem. Ya, setiap orang itu akan mengalami kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Semua orang juga mengalami ditembak oleh panah-panah ini. Tetapi ada orang yang setelah ditembak, dia akan mengambil panah kedua, menembakkannya kepada diri sendiri. Nah, ini orang yang menolak realita. Tetapi ada orang yang setelah ditembak oleh panah yang pertama, nah dia akan terus berjalan sehingga dia hanya sakit dengan satu panah, bukan dua panah. So we cannot avoid the first arrow, the reality of life, but we can avoid second arrow of sorrow. And also, only when we carefully observe, we learn from their life experience. We know we are being shot by the second arrow, and we know we are being suffer for emotional imbalance of second arrow. Ya, di sini kita harus bisa menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat menghindari realita kehidupan, seperti halnya kita menderita oleh panah yang pertama. Nah, tetapi kita jangan membuat diri kita itu terluka oleh panah yang kedua. Nah, terkadang ketika kita pun menyadari bahwa
kita terpanah oleh panah yang kedua, artinya merespon dengan kesedihan mengenai realita kehidupan. Sebenarnya itu yang kita juga dapat memahami kesedihan yang lebih atau kesedihan lebih yang muncul di dalam diri kita. So whenever you feel unhappy, you have to think about what make me unhappy. So sometimes you say, because I don't like this cup, I get this cup. So this cup make me unhappy. Actually, our denial, so rejecting, make us unhappy. Jadi kita pun harus bisa memahami diri kita sendiri untuk bisa melihat kenapa kita menderita atau kenapa kita sedih. Nah, contohnya, saya diberikan botol minum ini, tetapi sebenarnya saya tidak suka terhadap botol minum ini, dan kemudian membuat batin saya menjadi tidak bahagia. Nah, sebenarnya kita harus bisa menganalisa bahwa ketika kita menolak terhadap realita yang sedang kita hadapi yang tidak sesuai dengan kenyataan kita, nah itu yang membuat kita tidak bahagia. Nah, kita harus bisa memahami hal ini. So again, the life events you cannot make change mostly, but you can. The emotional reaction is your choice. So if you are continuously thinking about your unfortunate things, you can cry anytime. Right? So if you ignore them, it will not bother you. Ya, sebenarnya kejadian di dalam kehidupan kita kebanyakan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi bagaimana kita merespon terhadap kejadian yang kita hadapi, nah ini adalah pilihan kita. Nah, di mana kalau kita bisa menghindari meresponnya dengan kesedihan, ya ini tentu akan membuat kita bahagia. Ini merupakan pilihan Anda. So in order to draw off the arrow of sorrow and remain peacefully without sorrowless statement, so we have to respond properly, just like the second type of noble person. Jadi di sini kita harus bisa menghindari atau membuang panah yang kedua yang menyakiti kita, di mana caranya itu adalah dengan menjadi orang yang nomor 2, yaitu tidak meresponnya dengan kesedihan. In this case, what you have to do is you have to reflect on the life events, how you are reacting with your wisdom and try your ability of acceptance. Ya, di sini di dalam kejadian di dalam hidup kita harus meresponnya dengan melihat bahwa hal ini pasti akan terjadi kepada kita, dan juga bagaimana kita menerima kejadian yang menimpa kepada kita. So in the Sutta, the Buddha say the noble person, noble disciple, after learning the Dhamma, he reflect on the life events such as aging. I am not alone getting old. Everyone, every living being getting old. This is aging is the nature of life. He reflect with the wisdom. Ya, seperti di zaman Sang Buddha, para murid yang suci itu selalu dinasihati oleh Sang Buddha untuk merenungkan mengenai penuaan. Nah, jadi ketika murid suci ini merenungkan bahwa semua orang pun juga mengalami penuaan, bukan saya sendiri saja yang mengalami penuaan. Nah, sehingga dia meresponnya itu dengan penerimaan dan juga dengan kebijaksanaan.
So in this case, we have to understand the suffering we are encountering, the problem we have is universal. It's not only for us. Dan kemudian penderitaan ini juga terjadi bukan hanya kepada diri saya saja sendiri, tetapi penderitaan ini terjadi secara meluas, secara universal kepada semuanya, bukan kepada diri kita saja. Nah, jadi kita meresponnya dengan bijaksana. Also, if we are being sorry about something, and we have to consider our personal sorry or personal grief will not change any situation, any nature of existence. Nah, begitupun juga ketika kita menjadi sedih terhadap sesuatu. Nah, kita harus bisa memahami bahwa ketika kita sedih itu juga tidak bisa merubah terhadap kejadian tersebut. So if you get this cup and you don't like this cup and you cry, also no change. What is the purpose of crying? Why? What is the matter of crying? You don't need to cry for no change. Oh, what example? Yeah, cup or anything, right? Cup. Oh, ya, ketika kita menjadi sedih terhadap sesuatu. Contohnya kita menginginkan satu hal, kemudian hal itu tidak tercapai, kita menjadi sedih. Nah, sebenarnya kesedihan yang kita buat di dalam batin kita pun juga tidak bisa merubah keadaan. Buat apa gunanya kita sedih? So, and emotional balance is a choice. So, you can make yourself happy or you can make yourself unhappy. So, you cannot expect somebody making you happy or unhappy. So, make sure yourself, reminding yourself, this is my choice to be happy or unhappy. Nah, kemudian keseimbangan emosi itu adalah pilihan. Nah, terkadang kita tidak bisa memilih kejadian itu harus selalu membuat kita bahagia. Tapi terkadang juga kejadian itu bisa membuat kita tidak bahagia. Nah, di sini kita tidak bisa mengharapkan faktor eksternal yang membahagiakan atau sesuai dengan keinginan kita. Tetapi di sini kita mengalami sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, harus memiliki keseimbangan emosi. Nah, sehingga kita selalu meresponnya dengan baik. So you can say yourself, oh, I'm getting old, I'm happy, right? So not because I'm getting old, I just want to be happy and I make myself happy. So some people in their age, in senior age, they're still happy. So why should I be crying about getting old? And also all kind of problem you can apply to. Ya, begitupun juga seperti halnya penuaan. Apa masalahnya dengan penuaan? Walaupun saya menua, saya tetap bahagia. Bukan semua orang juga menua. Jadi realita yang membuat kita sedih itu tidak bisa membuat kita sedih. Yeah, the another part we encounter sometime, the unfortunate life events. That time we lost and we feel sorry. But we have to remind ourselves, something happened, cannot change. Something already done, cannot be undone. Ya, terkadang kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi kepada diri kita. Kalau kita sedih, terkadang kejadian tersebut pun juga tidak bisa kita kembalikan seperti semula begitu. And another one, interconnectedness, sharing. We are sharing the problem of nature to all beings. You are not alone to encounter this problem. Kemudian yang kedua itu adalah hubungan yang interkoneksi di antara semua makhluk. Artinya
kejadian-kejadian yang kita alami ini sebenarnya pun juga dialami oleh semua makhluk, bukan hanya kita saja. Ini yang disebut kejadian yang terinterkoneksi antara satu dengan yang lainnya. So you can remind yourself, this is not happening only to me, and this is the weight of the world, and all kinds of, all beings, all living beings encountering this kind of negative experience in their life. Ya, jadi kita juga dapat mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ini itu terjadi kepada semua orang, bukan hanya kepada diri kita sendiri. Nah, di sini kita harus bisa memiliki respon yang baik. Also, you have to accept the powerful nature of events, so life events beyond your control. So we are born in this race, in this shape, in this country, like this. You cannot make change, so you have to accept. This is the power of karma. Kemudian menerima sifat alamiah dari kejadian kehidupan yang di luar kontrol atau kendali diri kita. Contohnya kita dilahirkan dari suku tertentu, penampilan tertentu, di negara tertentu. Di sini kita nggak bisa mengubahnya begitu. Nah, jadi kita ya hanya bisa menerimanya. So this is the way how we should practice acceptance quality. So if we have acceptance qualities, many problems already solved. Ya, ini yang merupakan kualitas dari penerimaan. Kalau kita mampu untuk memiliki kualitas ini, nah sebenarnya kita sudah menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan kita. So other than that, you have to try for your emotional management. Sometimes, although I accept it, still emotional effect come to us. Still feeling sorry. I'm not being happy about that. Yeah. Ya, kemudian ada hal yang perlu kita pelajari, yaitu bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Nah, terkadang ketika kita sedih, walaupun kita menerimanya, atau kejadian yang tidak menyenangkan itu kita menerimanya, tetapi terkadang kesedihan itu tetap berefek kepada batin kita yang membuat atau merusak batin kita. Nah, ini yang harus kita kendalikan. So in that moment you can remind yourself the sorrow and lamentation have no positive consequence. And also, I should maintain calmness and peace for my life, for myself. Ya, di sini kita harus mengingatkan bahwa kesedihan atau tangisan ini hanya merusak kualitas-kualitas baik yang di dalam diri saya. Di sini kita harus mengingatkan kita untuk tetap tenang, untuk dapat menjaga kestabilan emosi kita. So if, as I said, the emotional balance and emotional management is your choice. So you can reject and you can be under sorrowful state, or you can accept and you can manage yourself to be peace and harmony. Seperti hal yang saya sudah jelaskan, manajemen emosi atau kestabilan emosi itu menjadi pilihan kita. Kita bisa memilih untuk sedih dengan cara menolak kenyataan yang terjadi kepada diri kita, ataupun kita menerimanya, menerima hal-hal yang terjadi yang tidak menyenangkan kepada kita dengan respon yang bijaksana. So here the Buddha's teaching about the wise person. So how to make ourselves a wise person? A wise person avoid the harmful or unbeneficial things or reaction, and he grasps what is beneficial and he practice what is beneficial.
Di sini Sang Buddha mengajarkan di dalam syair ini bahwa orang yang bijaksana itu menghindari hal-hal yang menyakiti dia, yang artinya di sini dia menghindari respon-respon negatif yang membuat dia sedih. Tetapi dia hanya menangkap atau menyimpan hal-hal yang berguna yang menguntungkan dirinya. So we can make ourselves as a wise person by taking or grasping the beneficial opportunity. Ya, di sini kita bisa membuat diri kita bijaksana hanya ketika kita dapat menangkap atau menyimpan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna di dalam diri kita. We are not originally wise person or foolish person, and it depends on how you react to your life events, how you grasp the beneficial or unbeneficial. You can be wise or foolish person. Kita tidak secara alamiah sebagai orang bodoh ataupun juga seorang bijaksana, tetapi bagaimana respon yang kita ambil yang akan membuat apakah kita menjadi orang bodoh atau bijaksana. Ketika kita mengambil yang bermanfaat, nah di sini kita menjadi bijaksana, tetapi ketika kita mengambil yang respon yang negatif, nah di sini kita menjadi orang yang bodoh. So you should have this type of question like this: what are the immediate consequences of this choice? So whenever you make choice or before you make decision to choose any path, any way you go, so you have to ask yourself, what are the immediate consequences of making this choice? Nah, di sini kita diajarkan untuk bertanya di dalam diri kita. Di sini pertanyaannya, bagaimana konsekuensi yang akan terjadi kalau saya mengambil pilihan ini. Nah, jadi pertanyaan seperti ini itu dapat Anda tanyakan kepada diri Anda. Nah, pada saat Anda sedang bersedih ataupun pada saat sebelum Anda mengambil satu respon terhadap kejadian dalam kehidupan Anda. Do you remember two types of person? The first one, what is the first one? Unlearned ordinary person. He has no question. That's why he has no answer and no management, just respond. Common way. So if you have a question, you become upgrading than unlearned ordinary person. No more ordinary person. Ya, kalian masih ingat dua macam orang yang dibahas di awal. Yang pertama itu orang yang tidak terpelajar, yang tidak bijaksana. Nah, tipe jenis orang yang pertama ini adalah orang yang tidak pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sehingga dia tidak punya jawabannya, sehingga dia selalu menjadi orang yang tidak terpelajar atau orang yang bodoh. So not only immediate consequence, we have to consider about the long-term benefit, long-term consequence from ourselves and others. That's why we should have another question: what are the long-term consequences for myself and others for this choice? Ya, tidak hanya konsekuensi yang akan muncul pada saat kita mengambil respon kejadian tersebut, tetapi kita juga harus bisa menanyakan pertanyaan yang kedua, konsekuensi dalam jangka panjang yang seperti apa yang akan muncul terhadap saya dan juga orang lain. So after considering the immediate consequence and long-term consequence, and then we have to consider the greater beneficial or sometimes greater harmful state leading to that choice. So by these three questions, you can make yourself in better choice and you can stay calm and peaceful.
Ya, tidak hanya pertanyaan terhadap konsekuensi saat ini dan juga jangka panjang, tetapi kita harus bisa melihat secara garis besar respon yang kita ambil ini akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk secara garis besarnya. Nah, di sini kalau kita memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan selalu mengarahkan kita untuk mengambil respon yang baik. So first we have to accept the real situation and the real life event. What is the problem? Then we have to reflect on the real situation, and we have to make our choice for beneficial consequence. Ya, yang pertama di sini kita harus menerima kejadian yang terjadi kepada kita. Ini adalah langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kita perlu untuk menganalisa, memikirkan bagaimana kita merespon terhadap apa yang sedang kita alami. So in this way you can protect yourself from second arrow, the sorrow, the arrow of sorrow. So may all of you be free from the second arrow, sorrow of arrows. Sadu, sadu, sadu. Ya, dengan cara seperti ini Anda dapat menghindari panah beracun yang kedua yang Anda tembakan kepada diri Anda sendiri. Semoga Dhamma ini dapat membebaskan Anda untuk tidak mendapatkan panah beracun yang kedua. Sadu, sadu, sadu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A atau pertanyaan. Kepada hadirin yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Kita akan memberikan mic di bagian belakang. Sukihoto. Wandami Bante Sukihoto. Thank you for giving me a chance to ask some question. Jadi dalam ilmu psikologi itu sebelum kita memasuki fase sedih itu ada yang namanya fase denial. Fase denial itu adalah ketika kita belum menerima bahwa ini kita sedang sedih begitu. Jadi ketika kita dalam fase denial itu kita kan berusaha tuh bahwa kita menolak bahwa ini tuh kita sedang sedih begitu. Nah jadi dalam fase denial itu disambili dengan berusaha untuk keluar dari menolak itu sebelum masuk ke fase kesedihan itu, seperti misalnya sudah bertanya kepada diri sendiri bahwa life must go on gitu, life goes on with or without the problem gitu kan. Tetapi ada di dalam suatu keadaan dia sudah menghilang, tetapi dia bisa muncul lagi seperti tiba-tiba begitu, walaupun kita sudah masuk ke dalam fase sedih dan kita sudah acceptance, kita sudah menerima kesedihan itu, tetapi ada suatu keadaan di mana pikiran-pikiran sedih itu muncul lagi, Bante. Nah, apakah itu memang masih dalam proses untuk menerima atau itu memang wajar begitu, terjadi begitu saja muncul kesedihan-kesedihan dan sadness seperti itu? Dan apakah ada alternatif untuk menghilangkan pikiran itu selain menyadarkan bahwa pemikiran atau batin kita itu masih dalam fase sedih gitu, padahal kita sudah berusaha untuk keluar dari fase itu gitu, bahwa kita sudah yakin kita sudah move on dari masalah itu, tetapi pikiran itu bisa muncul lagi, Bante. Terima kasih.
Okay. Thank you for your question. And also, this is a process. If you are just living in common way, and it happened, as you said, so denial the real situation. After that, the sadness come, the sorrow come. Then it's not because of the real life situation. The sadness or without sadness you can accept. So not necessary to be sorry about that or to feel the grief. Then skipping that and you try to discern the real life situation and then you accept it. Then you can skip the sorrowful state of mind, the moment. Then later on, if some person cannot skip, the previous emotion will support another for the next emotion to come up. That's why not to be in the passive way of continuum, we have to be mindful. In this case, we usually encourage for the mindfulness intervention something. Mindfulness intervention. So being mindful, not letting continue negative impact to another negative impact to give rise. So in the common way it happened, yes. So being sorry is support to another sorrowful state, and or because of that I will encounter negative consequence again and again. So this kind of negative emotion easily come up. So acceptance, and you solve the problem without the state or without the sorrowful state, then you can prevent from that. Also, even when you are in the middle of the process, when you have the mindfulness intervention, you try to be mindful, stay with the present moment, stay in the present moment, with the wise reaction that you can prevent and cut off that negative consequence process too. Ya, intinya ya. Too long. Sorry. Ya tadi saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Anda tanyakan. Kemudian memang cara yang orang pada umumnya ketika merespon ada kesedihan atau karena adanya penolakan di dalam batin, kemudian konsekuensinya menjadi sedih, begitu ya. Tetapi sebenarnya bukan kejadian kenyataan, atau kalau kita merenungkannya dengan cermat, itu kejadiannya bukan seperti itu. Tetapi karena kita tidak menerima kenyataan, sehingga penolakan yang seperti ini membuat kita itu sedih karena tidak sesuai seperti yang kita inginkan, begitu. Nah, makanya kesedihan itu selalu muncul. Tetapi pada saat kita bisa mencegah kesedihan ini hanya menimpa, atau ketika kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, nah kita tahu, oh ini adalah panah yang pertama. Nah, kemudian kita tidak menambah panah yang kedua dengan bersedih terhadap, merespon dengan kesedihan terhadap kejadian yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, kemudian memang itu juga merupakan respon yang umum, walaupun kita sudah menerimanya, tetapi kesedihan itu akan muncul kembali. Nah, pada saat kita merespon dengan bijaksana di kesedihan yang pertama, ini pun merupakan kita sudah menghilangkan masalah yang utama. Tetapi kita juga harus bisa menjaga batin kita itu dengan perhatian penuh atau sati. Artinya di sini, nah kita harus menjaga perhatian kita agar tidak mengarah kepada objek-objek kesedihan tersebut. Nah, jadi di maintain tadi ya, bahasa saya itu di maintain dengan selalu menjaga pikiran kita
Nah, sehingga kesedihan itu atau kita merenungkannya dengan bijaksana. Nah, ketika kesedihan itu muncul, nah itu bagaimana kita bisa mencegah kesedihan yang muncul belakangan begitu. Artinya kelanjutan dari kesedihan-kesedihan yang pertama tadi. So if you have an acceptance power, you can have the mental flexibility. So if you doesn't have a acceptance power, your mind denial that time mental inflexibility, so easily broken and easily get harmed. Nah, ketika kita memiliki satu penerimaan di dalam batin kita, ini membuat batin kita ini menjadi fleksibel, lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Tetapi kalau kita meresponnya dengan penolakan, nah ini membuat batin kita ini menjadi kaku sehingga batinnya seperti ini mudah pecah. Thank you. Terima kasih Bante atas penjelasannya, and thank you so much Sayadaw. That means a lot for me. Thank you. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Sukihotu Bante, yang saya mau tanyakan ini, kesedihan, kecemasan, ketakutan yang terlalu berlebih itu langsung otomatis terpikir dan kita langsung hanyut. Apakah dengan meditasi dapat menenangkan gitu hatinya? Jadi kalau berpikir kan gini, kita sedih kan, itu langsung kita hanyut gitu. Kita nggak bisa pikir, oh jangan sedih gitu. Pikiran itu terlalu kacau gitu. Apalagi tiba-tiba gitu. Mungkin ditambah dengan stres. Jadi apakah dengan meditasi itu bisa membuat batin itu, pikiran itu lebih baik gitu, tidak mengganggu? Thinking first about the response. Oh, we should not set in this way like this, but usually just directly go to the sorrowness. So his question is whether the meditation can help this kind of mind to have a good response. Okay, so two-part question. First one is the sorrowful state is just happen, not under control. It is in common way is correct, but for those who are not really expert in the swimming, you don't know how to breathe under the water, right? But for those who are expert in the swimming, they know how to do that, right? So different people and different capacity. So we have to practice to have such kind of capacity. Even when we encounter, we are about to be sorry or grieve, then we have to remind. It means that our mindfulness power, our reflection power, come first to interfere the state of sorrowful way of thinking. Then intervene, then stop. Then we change that orientation. And this is those who can get the benefit from the practice. Ya, jadi yang pertama itu ketika kesedihan terjadi kepada kita, nah kita tidak mampu untuk menganalisanya. Tadi Sayadaw memberikan satu perumpamaan seperti orang yang berenang. Kalau orang yang tidak ahli dalam berenang, dia mungkin tidak mampu untuk berpikir bagaimana cara bernafas atau menahan nafas di dalam air begitu, atau bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan bernafas di dalam air begitu. Tetapi
orang yang pandai atau ahli dalam berenang, nah dia tahu bagaimana cara mengendalikan nafasnya di dalam air sehingga terlihat orang itu seperti bernafas di dalam air. Nah, ini orang yang berbeda memiliki kapasitas yang berbeda dan bagaimana cara dia melihat masalah juga yang dengan cara yang berbeda. Nah, jadi orang yang bijaksana, yang tadi yang seperti saya sudah jelaskan, bahwa orang yang memiliki atau sering melatih batinnya dengan perenungan, dengan perhatian penuh atau sati, mindfulness. Nah, di sini biasanya ketika masalah atau kesedihan itu muncul di dalam batinnya, nah dia tidak langsung terhanyut, tetapi kekuatan dari perenungan ataupun juga perhatian penuh itu akan datang terlebih dahulu. Sehingga orang yang seperti ini mampu untuk bisa menganalisa mengenai kesedihan atau kejadian yang dia alami. Thank you, Bante. Yeah, for the second part, whether meditation can be helpful in this state or not, it is dependent on how you meditate. Right? During meditation, if you can develop your mental qualities and you achieve the stability of mind, then it is definitely helpful. If for those who just meditate, not developing the quality, maybe not really helpful for that case. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah meditasi itu membantu dalam hal ini? Nah, ini tergantung meditasi yang Anda lakukan. Nah, kalau meditasinya ini mampu untuk yang Anda kembangkan ini untuk meningkatkan kualitas batin Anda, ketenangan batin Anda. Nah, meditasi yang seperti ini akan membantu terhadap masalah Anda. Tetapi kalau meditasi yang dilakukan tidak mengarah kepada meningkatkan atau mengembangkan kualitas batin atau hanya sekedar meditasi saja, nah biasanya meditasi yang seperti ini itu tidak mampu untuk mengatasi masalah Anda. Okay, thank you. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Wandami Sayadaw, Wandami Bante, selamat malam, Soti Hotu. Li ingin menanyakan, tadi kan ada dikatakan orang yang terpelajar dan orang yang tidak terpelajar, panah pertama dan panah kedua. Saya timbul pemikiran di dalam otak ini, pikiran yang kurang terlatih. Bagaimana jika seseorang terlahir jelek tapi kaya? Berarti kan ini kan hasil karma kan, Bante? Lah, kalau dia jelek, penampilan kemana-mana kan selalu diejek orang. Benar kan, Bante? Mbak ini kan sudah kena panah pertama. Bolehkah orang ini kebetulan terlahir sebagai wanita, ya saya lah maksudnya, kebetulan ada sedikit dana. Bolehkah dana ini saya gunakan untuk permak? Permak ini mungkin ditarik apa, ini mungkin ditato. Jangan salah loh, kita tato mata ataupun buat masker, itu biasanya itu menghemat waktu untuk dekorasi wajah. Waktu yang dihemat kan bisa untuk medila, melaksanakan sila. Apakah ini termasuk tindakan yang orang pertama tidak terpelajar ataupun tindakan yang kedua orang terpelajar? Karena kebetulan kan terlahir kaya, berarti kan wipaka karmanya itu bagus juga kan, kaya. Cuma mungkin dulu berdananya dengan marah-marah, jadi jelek lahirnya gitu, Bante. Makasih, Bante.
And then because of she's ugly, everywhere she go, she being mocked by others. And then because of to avoid being mocked by others, so using her wealth like make change through the face, maybe go to the beauty shop, and then so in this way, sometimes if we spend too much time to beautify ourselves, that time also actually better can be used like for meditation, like this. And then what she want to ask is whether this kind of person, like born ugly but rich, using richness, so he make a beauty not to mock by others. Is sutama or asutama? Okay, I understand now. Okay. You may heard about the Queen Malika. You know, Queen Malika is such kind of person. You said she is not really beautiful. She ugly, but she is rich and powerful. But because she is queen, and maybe nobody can make a joke. But in this case, if we can solve the problem using our world, our energy, and proper way, we should do that. So we should not let something happen in negative way. If we can change to positive state, we should do that. But if we compare for the meditation, so meditation will be always the best, but nobody can meditate all the time. So if that person continuously meditating, he or she does not need to worry about somebody making joke for, right? That's why living in the community, we have to arrange our life properly. Sometimes we have to make, maybe just you said this, even beautifying or surgery. It's okay, we should do that. I agree for such kind of action, because maybe too long, right? So yeah, let me finish. There are some factors to allow our wholesome karma mature. The Upadisambhati, the looking good, is one of the factors. That's why if we can change, we should change. If we cannot change, we don't need to worry about that. Ya, mengenai pertanyaan Anda, itu orang yang sama itu sebagai Ratu Malika. Ya, Ratu Malika itu punya penampilan yang biasa-biasa saja, tetapi dia menjadi ratu dan juga sangat powerful begitu. Nah, jadi terkadang karena pengaruhnya, nah mungkin orang-orang tidak menghinanya begitu. Nah, tadi ya saya menjelaskan juga mengenai ketika kita berada di dalam lingkungan pada umumnya, tentu kita harus juga menjaga penampilan kita. Kalaupun kita mengetahui bahwa sumber kenapa saya dihina itu karena penampilan saya, nah saya setuju untuk membuat melakukan satu alis ya tato alis ya. Ya, tato alis untuk membuat Anda sedikit terlihat lebih cantik begitu. Karena tadi saya menjelaskan di dalam faktor kama, yaitu upadi sampati,
yaitu pencapaian penampilan. Nah, karena pencapaian penampilan itu pun juga merupakan satu kondisi untuk menciptakan hasil karma yang baik, hasil karma yang bisa muncul kepada Anda itu hal-hal yang baik begitu. Nah, jadi kalaupun kita bisa meditasi sepanjang hari ataupun sepanjang waktu, tentu ini merupakan opsi yang terbaik. Nah, tetapi apakah Anda bisa sepanjang waktu itu Anda habiskan di dalam meditasi? Tentu tidak. Nah, artinya di sini ketika Anda hidup dalam satu komunitas, nah untuk mencegah agar hasil-hasil karma buruk itu tidak muncul, nah, tadi Sayadaw juga menyatakan setuju berdasarkan upadi sampati ini atau keberhasilan penampilan. So Sayadaw already 9 o'clock, so probably we need to stop now. So before we end up, we would like to say thank you and also ask for forgiveness by reciting Okasa together. Oke, selanjutnya kita akan mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf kepada Sayadaw dengan mengucapkan Okasa bersama-sama. Marilah kita bersikap anjali. Okasa wandami bante. Suki hodu nibbana sampajaya hodu. Mayam katam punyam samina anumoditabam. Sadhu sadhu anumodami. Samina katam punyam mayam databam. Anumoditabam anumodata. Sadhu sadhu anumodami. Okasa dwaratayena katam sabam acayam kamatame bante. Kamami kamidabam. Sadhu okasa kamami bante. Hodu nibbana sampajaya hodu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, let's share merit together. Ya, mari kita pelimpahan jasa bersama-sama. Etawata ja'amehi sambadam punya sambadam sabbi dewa numodandu sabbi buddha numodandu sabbi saddha numodandu sabba sampadi siddhiyam idami nyadina hodu sukida hondu nyadeyo idami nyadina hodu sukida hondu nyadeyo idami nyadina hodu sukida hondu nyadeyo idami punya asawakaya wahang hodu idami punya nibbana sampajaya hodu mama punya bagang sabbasadanam bhajemi desa bimi sama punya bagang labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.